menggeluti bidang itu geluti aja, jangan takut gagal, jangan takut ini, jangan takut, yang penting mencoba dulu gitu. Jadi salah satu triknya adalah mencoba dulu. Coba dulu. Masalah gagal itu adalah sebuah proses di mana hidup kalian itu nantinya akan merubah menjadi sebuah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Ya. Di sini saya sebagai konten kreator baru dan bertemu dengan salah satu konten YouTube juga. Di sini saya akan bahas sedikit cerita tentang biografinya dia, terus pekerjaannya dia, dan gimana prosesnya dia sampai bisa jadi YouTuber. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus, jangan di skip. Mungkin kalian yang lagi nonton sekarang salah satu dari yang masih bingung menata hidupnya, masih bingung mau kemana, dan masih bingung mau kerja apa, mendalami apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin sedikit motivasi juga buat kalian, dimana biar kalian tuh bukan berkembang, ada pola pikir yang buat kalian tuh nantinya ke depan mau kemana. Gimana Mas? Apa kabar? Alhamdulillah baik, mantap. Boleh sedikit diceritakan atau mungkin biografinya dulu deh. Biografi ya, kalau untuk biografi buat teman-teman yang nonton, perkenalkan, nama saya Rivaldi Diki, saya asli Jember. Untuk umur, kalau untuk umur sesuai KTP saya sekarang usia 26 tahun. Kebetulan saya diajak ngobrol sama Mas Doni. Nah, bukan berarti kita ini di sini atau saya di sini ini mau mengajari ya. Kita cuma sekedar sharing-sharing sedikit buat kalian semuanya yang mungkin saat ini dengan kondisi pandemi seperti ini kalian sedang bingung atau susah mencari suatu kesibukan karena ada keterbatasan waktu, jarak, dan lain-lain. Jadi mungkin saya di sini sharing dengan Mas Doni mungkin bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kebetulan saya tinggal di Jember, dan kebetulan saat ini juga saya bekerja di suatu perusahaan dan juga saya sedang menggeluti di dunia YouTube. Meskipun YouTube saya ya masih dibilang baru lah, Jadi ciri orang yang udah gede gitu guys, selalu merendah. Masih baru, jadi saya di sini masih sama-sama belajar karena masih banyak YouTuber di luar sana yang memiliki progres yang jauh lebih besar. Ya, jadi buat kalian yang pengen jadi seorang YouTuber, jangan minder, jangan ragu. Kalau misalkan kalian ingin menggeluti bidang itu, geluti aja, jangan takut gagal, jangan takut ini, jangan takut, yang penting mencoba dulu. Jadi salah satu triknya adalah mencoba dulu. Masalah gagal itu adalah sebuah proses di mana hidup kalian itu nantinya akan merubah menjadi sebuah kesuksesan. Betul. Mungkin sedikit cerita dong Mas Rivaldi, setelah ini deh, pendidikan dulu, setelah sekolah ataupun kuliah, menggelutinya bekerja di mana dan apa aja yang dilakukan. Oke, siap. Jadi pertama-tama dulu itu saya lulusan tahun 2016 di salah satu universitas yang ada di Jember. Tahun 2016 saya lulus. Dulu itu saya pernah memiliki sebuah usaha, Mas. Usaha apa itu? Usaha di fashion. Jadi saya sejak SMA itu menggeluti bidang usaha bisnis online. Nah, dijual di online, lalu menggeluti itu selama beberapa tahun. Sempat besar menurut saya karena ada badai gelombang bahtera yang gak karu-karuan. Akhirnya saya jatuh dan saya mencoba mulai bekerja di sebuah perusahaan. Karena jujur, cita-cita saya sendiri itu bukan maksud saya untuk merendahkan apa-apa, bukan ya. Cita-cita saya sendiri itu ingin jadi seorang entrepreneur. Dari dulu emang seperti itu. Saya kenapa kok ingin jadi entrepreneur? Satu, kebebasan waktu pasti. Yang kedua, kebebasan finansial itu pasti. Nah, jadi bedanya kalau misalkan entrepreneur, finansial kita itu tidak ada batasan. Kalau kita mau bekerja keras,
finansial kita akan semakin tinggi. Tapi sorry, kalau misalkan seorang karyawan, sekali lagi sorry ya, itu kita dapat gaji, dan gaji itu sendiri ada batasannya. Nah, tapi yang paling penting di sini, kenapa kok saya ingin jadi entrepreneur? Karena salah satu itu, ya itu tadi, kebebasan waktu. Karena aku wongnya gak seneng diatur. Oh, betul gitu sekali. Nah, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan smartphone yang ada di Jember. Itu saya kurang lebih bekerja itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu ya maklum ya, anak muda ya, bekerja, bosen, jenuh, mangkel dan lain-lain. Iya. Saya keluar. Tahun 2017 kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan rokok. Nah, saya bekerja di perusahaan rokok sebagai tim leader. Lalu pindah lagi saya bekerja di salah satu perbankan BUMN yang ada di Jember juga, penempatan Jember. Setelah perbankan saya ini orangnya gampang penasaran, Mas. Jadi coba pekerjaan itu pekerjaan itu. Jadi saya coba bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Nah, dan itu cukup besar. Saya mencoba menggeluti di sana, akhirnya pekerjaan saya yang di perbankan saya tinggal. Nah, saya mencoba menggeluti di dunia asuransi. Karena apa, teman-teman? Di dunia asuransi itu, menurut di informasi, kerja di asuransi itu susah. Ya. Kerja di asuransi itu nggak ada gajinya. Dan lain-lain hal-hal buruk yang orang lihat itu kerja di asuransi itu seperti apa itu. Saya penasaran, saya coba untuk menggeluti bidang asuransi. Nah, akhirnya setelah saya menggeluti bidang asuransi kurang lebih, ya kalau dihitung sampai sekarang ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan bidang asuransi itu hampir lebih dari 2 tahun. 2 tahun? Hampir lebih dari 2 tahun. Lumayan lama, Mas. Lama. Jadi saya ingin coba apa sih susahnya kerja di asuransi itu, yang mana susahnya itu. Nah, itu saya ingin coba itu. Kebetulan posisi pandemi seperti kemarin. Ya. Work from home yang pertama, social distancing yang pertama. Jadi saya kesulitan untuk bertemu orang dan lain-lain. Saya takut, orang lain juga takut. Alhasil saya diam di rumah. Karena saya orangnya jenuh dan gak enak diem, saya coba iseng-iseng. Saya tuh emang hobi di dunia internet dari dulu. Dunia internet. Teknologi lah ya. Nah, pokoknya teknologi. Meskipun saya nggak mahir di teknologi, tapi saya tuh seneng menggeluti dunia teknologi. Karena apa? Dunia teknologi itu menurut saya itu jangkauannya sangat luas. Nggak ada batasan. Ya, mau akses apapun, mulai hal yang positif sampai hal yang negatif di sana ada. Tinggal kita mengaplikasikannya mau dibawa kemana, kan kayak gitu. Karena saya bosan jenuh di rumah, saya coba lihat kembali. Saya punya YouTube itu daftar tahun 2013. Tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu saya coba daftar YouTube. Saya ya sekedar buat video, saya upload. Iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng. Saya buat video, upload, nggak saya edit, nggak saya apapun itu udah ada, pokoknya tinggal upload. Berarti tinggal ngambil take doang. Upload sudah. Oh, tanpa memberikan keindahan dan keaikan buat sebuah video itu dinikmati ya. Betul. Nggak tahu itu dinikmati model gimana. Yang penting saya take upload. Tahun 2013. Kebetulan kemarin di bulan Maret itu saya coba lihat lagi YouTube saya itu, saya coba lihat. Ternyata masih ada gitu. Nah, kebetulan juga YouTube ini kan tahun ini lagi top-topnya. Betul. Nah, traffic, analitik dan lain-lain itu lagi top-topnya. Karena mungkin orang itu jenuh di rumah, hasil ya mau nggak mau ya mungkin YouTubean atau berjualan online dan lain-lain. Pokok pasti di tahun ini itu dunia internet itu lagi top-topnya sekarang itu. Alhasil coba saya tekuni di sana. Nah, setelah saya tekuni di sana ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan uang. Nggak munafik ya, kita kalau bekerja orientasinya pasti uang. Pasti uang. Ya kan? Ya betul. Kita beli kopi pasti pakai uang, beli rokok pakai uang, apapun pakai uang. Alhasil saya coba bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari YouTube ini tadi. Saya coba baca-baca, ternyata syaratnya juga nggak gampang. Tapi iseng-iseng aja kan. Saya awalnya itu main YouTube itu iseng-iseng. Jadi setelah saya coba tekuni pelan-pelan akhirnya ya berhasil dimonetisasi itu setelah 3 bulan itu tadi. Setelah 3 bulan melihat yang YouTube lamanya itu dilihat kembali ya. Lumayan cepat ya selama 3 bulan.
rezekinya mungkin. Rezekinya mungkin. Mungkin itu salah satu sebuah berkah karena pandemi juga. Pandemi ya betul, kebetulan ya. Jadi mungkin itu sedikit cerita dari Mas Rivaldi sendiri, di mana dia mulai proses hidupnya untuk menata dan gimana kita proses sebagai menjadi lebih orang yang gimana ya, lebih tepatnya dibilang itu produktif lah ya. Nah betul, produktif. Karena dia sekarang lebih cenderung dan bekerja di sebuah agen asuransi ya. Ya. Apa sih Mas, yang tadi dibilang kan ada banyak nih asumsi orang-orang kalau bekerja di sebuah perusahaan yang di situ bergelut di dunia asuransi. Yang pertama susah. Yang kedua gaji tidak tentu. Betul. Yang ketiga nyari nasabah itu sulitnya minta ampun. Ya. Setelah Mas Rivaldi sendiri menggeluti dunia tersebut, agak gimana? Kalau menurut saya susah itu relatif. Betul. Nggak ada hal yang nggak susah kalau menurut saya. Contoh simpel, dulu teman-teman kalau misalkan masih kecil ingin belajar sepeda susah nggak? Susah. Kalau misalkan pengen belajar sepeda, kita harus belajar mau nggak mau. Betul nggak? Kalau kita sudah belajar pasti jatuh nggak? Jatuh. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi setelah melalui jatuh bangun itu tadi, bisa nggak naik sepeda? Bisa dong. Jadi nggak ada ceritanya pekerjaan itu yang susah. Sebenarnya tinggal mindset kita itu memikirkannya itu gimana. Kalau misalkan semua dianggap rata pekerjaan itu susah, nggak ada pekerjaan yang gampang. Kalau menurut saya, mau jadi youtuber itu susah. Apalagi entertain ya. Apalagi entertain, susah banget. Yang menurut saya jadi agen asuransi atau jadi youtuber, lebih baik saya jadi agen. Lebih baik jadi agen. Karena lebih gampang jadi agen daripada jadi youtuber. Oke. Bayangin, seorang agen asuransi itu tidak modal apa-apa, cuman modal penampilan. Betul. Kalau youtuber, kamera 7 juta, lensa 5 juta, PC 17 juta, dan whatever semuanya itulah ya. Kalau nggak punya uang 50 juta, kayak saya. Betul sekali. Ya kan? Jadi Jadi youtuber itu bukan cuman sekedar bikin video, edit, upload, bukan. Kita harus bisa menyampaikan apa inti video itu, kan betul pesan dan kesannya. kesannya gimana, bagaimana orang itu bisa menikmati video itu. Betul. Kalau agen asuransi cuman sekedar kita menawarkan ke orang,